Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Juwita Maharani, NIM 3520220006, Program Studi Pendidikan Sejarah. Di video ini, saya akan membahas tentang identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, visi, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing, sesuai dengan keunikannya, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisah dengan jati diri suatu bangsa. Menurut Kellen, tahun 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nation dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan sesuatu yang harus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, pahlawan-pahlawan rakyat pada masa perjuangan nasional, seperti Patimura, Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Umumnya, setiap kelompok masyarakat menginginkan identitasnya diangkat menjadi identitas nasional. Hal ini yang menyebabkan sebuah negara yang baru merdeka akan mengalami perdebatan dan pertikaian yang berlarut-larut. Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan, ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Dua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat di Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang
Yang ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama, meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing. Namun, hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat mempengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. 5. Faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Yang keenam, faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing, hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya merupakan proses dalam sebuah pembentukan identitas nasional. Hal ini tentunya terus berkembang mulai dari era sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Bangsa Indonesia dibangun dari masyarakat lama, sehingga membentuk kesatuan dengan prinsip nasionalis modern. Maka dari itu, dalam pembentukan identitas nasional sangat erat dengan unsur-unsur sosial, ekonomi, budaya, geografis, dan juga agama. Jenis-jenis identitas nasional. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena beberapa unsur suku bangsa Indonesia yang beragam dan sudah ada sejak lama. Terdapat ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena suku bangsa yang banyak, tentunya budaya di Indonesia juga majemuk. Budaya yang majemuk ini menjadi salah satu unsur terbentuknya identitas nasional. Budaya yang beragama ini merupakan identitas dari nenek moyang terdahulu. Bahasa juga menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas nasional. Beragaman suku dan budaya menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia memiliki keberagaman bahasa. Lalu, bagaimana caranya bangsa Indonesia bersatu walaupun menggunakan bahasa daerah yang beragam? Hal ini karena bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa nasional, sehingga masyarakat Indonesia tetap bisa hidup harmonis dan bersatu dengan bahasa Indonesia. Selain suku, budaya, dan bahasa, agama yang beragam menjadi salah satu unsur terbentuknya identitas nasional Indonesia. Terdapat 5 agama resmi yang ada di Indonesia: Islam, Katolik, Protestan, Buddha, dan Hindu. Namun, sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi dihilangkan. Masyarakat Indonesia yang religius ini tercermin dari Pancasila-sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari unsur-unsur pembentukan identitas nasional, jenis-jenis identitas nasional bisa dikelompokkan dengan mudah, yaitu 1. Identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara, tentunya menuju pada Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila sudah memuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, yaitu identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar
1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan. Selain Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Fungsi identitas nasional. Adapun fungsi dari identitas nasional dibagi menjadi 3, yaitu sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Fungsi pertama dari identitas nasional yang pertama adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan. Yang kedua, sebagai landasan negara. Setiap negara pastinya memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara terus berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Ketiga, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Fungsi ketiga dari identitas nasional yang ketiga adalah sebagai karakteristik bangsa, sebagai berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Karakteristik identitas nasional. Identitas nasional yang ada di Indonesia juga memiliki beberapa ciri yang bisa kamu ketahui. Karakter identitas nasional sebagai berikut. Memiliki keinginan untuk merdeka. Semua masyarakat Indonesia pastinya mengetahui bahwa bangsa dan negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing. Bahkan, penjajahan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, hingga menimbulkan beberapa perbudakan dan kerja paksa di banyak tempat. Dengan alasan untuk merdeka, maka semua bangsa Indonesia berusaha untuk melawan semua penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain. Selain itu, dengan bangsa Indonesia juga ingin bersama-sama lepas dari belenggu para penjajah. Karena alasan itulah, maka muncullah karakteristik identitas nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau yang ada di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari Sabang hingga Merauke. Setiap pulau pasti memiliki adat, kebudayaan, bahasa, dan tradisinya masing-masing. Sehingga setiap masyarakat Indonesia harus saling menghargai setiap perbedaan tersebut. Oleh sebab itu, karakteristik identitas nasional yang kedua adalah persatuan dan kesatuan Indonesia. Unsur identitas nasional Indonesia, para pendiri negara Indonesia sudah menyepakati unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional negara Indonesia dituliskan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 sampai 36. Berikut adalah unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, bendera Indonesia. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Tidak hanya dipakai oleh kerajaan Majapahit saja, kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang kebesarannya. Bendera merah putih ini pertama kali digunakan di Jawa pada Oktober 1928, tepatnya Hari Sumpah Pemuda. Namun, ketika pemerintahan kolonialisme, bendera merah putih dilarang untuk dikibarkan. Akhirnya, bendera merah putih menjadi bendera resmi
pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih bukan sembarang bendera karena memiliki ukuran khusus. Ukuran bendera merah putih diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1 dan 3. Yang kedua, bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Seiring waktu, bahasa ini selalu berkembang dan mengalami perubahan. Bahasa Indonesia diawali sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan usulan dari Muhammad Yamin. Pada saat itu, ia mengatakan bahwa hanya ada dua bahasa yang bisa menjadi bahasa persatuan, antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Namun, dalam kedepannya, bahasa Melayulah yang akan menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan karena bahasa Indonesia memiliki berbagai jenis bahasa. 3. Lambang Negara Indonesia. Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatukan rakyat Indonesia yang heterogen. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Panitia Lencana Negara yang diketuai Sultan Hamid II. Lambang ini akhirnya disempurnakan oleh Soekarno dan diresmikan pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950. Di dalam burung Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol untuk setiap sila. Sila pertama bergambar bintang emas. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai berwarna emas. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Dan untuk sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Melalui banyak hal mengenai lahirnya Pancasila, seperti ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945 sehingga ditetapkan hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni. Keempat, semboyan bangsa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari Kitab Sutasoma dari Empu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Wak Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Yang keenam, dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara, terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Ketujuh, Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara.
Undang-Undang Dasar 1945 sudah digunakan sejak Indonesia merdeka. Sehari setelah proklamasi, atau pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan naskah yang kini menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedelapan, bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. 9. Sistem Indonesia. Sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi dengan sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat. Sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Contoh identitas nasional pada dasarnya ada banyak sekali contoh identitas nasional Indonesia. Akan dijelaskan beberapa contoh identitas nasional di Indonesia, yaitu Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Bendera merah putih merupakan bendera melambangkan persatuan karena mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Demikianlah pembahasan tentang identitas nasional, mulai dari pengertian hingga contohnya. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya tentang identitas nasional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.